Dari buku, kemudian saya juga ngumpulin keris, saya ngumpulin tombak, saya ngumpulin koran-koran tua, numismatik, koin-koin kesultanan, paper money, Sriwijaya, Majapahit. Sahabat Media Indonesia, Otto von Bismarck pernah bilang, politik is the art of possible. Politik adalah seni kemungkinan. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Politik bertumpu pada kepentingan. Kami di jurnalistik, tumpuannya adalah kejujuran. Nah, Bung Fadlizon ini pernah menjadi jurnalis. Saat ini, ya kita sama-sama tahulah jejak beliau di jagat politik seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan, salah satu pendiri Partai Gerindra, wakil ketua DPR, pernah juga menjadi anggota MPR dalam usia yang relatif muda, 26 tahun. Ya. Nah, kita tanya sekarang, apa tujuan Bung Fadlizon terjun ke dunia politik? Kalau saya melihat politik itu adalah sebuah cara, sebuah instrumen untuk memperbaiki keadaan. Karena dari politik itulah kita bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik bagi kepentingan rakyat. Memperbaiki keadaan ya? Iya. Bukan mencari kekuasaannya? Bukan. Tapi kalau kita mencari kekuasaan, akhirnya hanya untuk diri kita kan? Ya. Tapi kalau kita memperbaiki keadaan dan kita berada di dalam posisi yang menentukan di dalam kekuasaan, maka itu akan berdampak baik. Nah, saya kan termasuk yang sejak awal mempercayai apa yang disebut oleh seorang filosof dan politisi Inggris ya, Irlandia, Edmund Burke. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Jadi kejahatan dan kekacauan itu akan selalu terjadi kalau orang-orang baik ini diam saja, tidak ikut terlibat gitu loh di dalam politik. Padahal yang menentukan kan politik, yang membuat undang-undang politik, yang membuat keputusan politik dan sebagainya. Jadi dengan selembar kertas kita bisa mengubah keadaan, ya kan? Tapi bayangkan kalau kita bekerja dan itu tetap mulia gitu ya, dari sisi pers, dari sisi ormas, dari sisi civil society lain gitu, ya kan juga bekerja dan untuk kebaikan. Tapi kan tidak menentukan policy dari kekuasaan. Dalam arti tidak menentukan secara langsung. Tidak punya kekuasaan untuk seperti presiden bikin perpu. Mulai besok misalnya ini semua orang akan diberikan kompensasi karena COVID 500 rupiah gitu. 500 ribu rupiah misalnya ke rekeningnya. Jadi instan ibaratnya gitu. Dan kebijakan-kebijakan lain. Pada intinya, politik adalah instrumen untuk memperbaiki keadaan. Dan keadaan apa yang kita harapkan? Yaitu keadaan yang diharapkan oleh para founding fathers kita. Untuk apa kita bernegara? Untuk mencapai cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa itu apa? Kalau kata Bung Hatta, mencapai kebahagiaan rakyat. Rakyat cukup pangan, cukup papan, cukup sandang. Kalau sakit bisa ke rumah sakit, kalau udah tua ada jaminan hari tua. Ada kesejahteraan yang memang relatif bagi setiap orang. Ada kedamaian, hidup itu merasa damai, tidak merasa terancam. Di hidup tinggal di Indonesia itu tidak terancam, baik agama apapun, suku apapun dan sebagainya. Dan ada kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, berekspresi, berorganisasi. Ini kan tujuannya, kalau kata Bung Hatta. Ya kita harus menuju ke sana. Dan itu menurut saya cara yang paling cepat ya dengan berkuasa dan menetapkan itu. Jadi banyak orang yang berkuasa kalau tahu apa yang dia lakukan, seperti berlayar sampai ke pulau. Nah, pulau itulah tujuan kita. Jadi bukan hanya kekuasaan itu saja,
Kalau orang tujuannya hanya sekedar kekuasaan, mungkin dia untuk menumpuk hartanya dan sebagainya. Tapi dengan cara-cara yang mungkin tidak beradab gitu ya, dan tidak jujur. Menurut saya itu tidak akan menciptakan legacy yang baik. Yang ada adalah keburukan. Coba kita lihat Angela Merkel yang baru mengundurkan diri, menyatakan mundur. Dia kembali ke apartemen di mana dia pernah tinggal, di situ hidupnya sederhana. Ditanya kok bajunya itu saja, dia bilang saya ini melayani rakyat bukan foto model katanya. Ya. Masa ada orang barat seperti itu? Kita lihat di filmnya Thatcher gitu ya. Yeah, dia Thatcher. Di Iron Fist gitu, atau Iron Lady. Iron Lady. Ya. Iron Lady lah kita anggap gitu ya. Dia masih melayani suaminya, menyiapkan minum, menyiapkan makan, nyuci baju, nyetrika gitu. Jadi pilar terkuat Anda terjun ke dunia politik lah. Saya ingin memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan. Ya, paling tidak keadaan tidak lebih buruk sebenarnya itu. Nah, tapi ya tentu di dalam politik ada struggle. Ya. Struggle menghadapi kekuatan di luar, struggle menghadapi kekuatan di dalam. Itu biasa. It's a package. Itu adalah paketnya. Ada strategi juga. Ya, ada strategi, ada taktik gitu ya. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ya, menurut saya itu penting untuk kita sadari sebelum masuk politik gitu. Dan artinya orang tidak akan selamanya ada di atas. Ya, orang yang berkuasa, mau presiden, mau apapun, pasti ada waktunya dia akan berhenti gitu. Mau tsar, mau emperor, mau kekhalifahan, semuanya ada waktunya. Mau raja sekali. Mau raja gitu, mau sultan, apalagi presiden. Ini ada yang menarik nih. Belum lama ini kan, ya publik tahulah, Anda ini kan sosok yang paling kritis ya, yang konsisten kritis dalam menjalani kehidupan berpolitik. Nah, belum lama ini, Agustus 13 Agustus 2020 yang lalu Anda mendapatkan bintang Mahaputra Nararya dari pemerintah yang diserahkan oleh Presiden Jokowi ya kan, bersama pasangan ganda Anda Bung Fahri Hamzah. Ini kan duet ganda putra ini kan luar biasa kritisnya pada pemerintah. Nah, apa makna penghargaan bintang Mahaputra itu bagi Anda? Ya, kalau saya sih melihat itu sebagai sebuah penghargaan dari negara, gitu ya. Okay. Bukan dari pemerintah, tapi dari negara. Dari negara. Karena di situ presiden sebagai kepala negara, dan itu diberikan kepada lembaga negara yang kebetulan dikaitkan tentu saja sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR. Jadi saya menerima itu sebenarnya bukan untuk pribadi, tapi sebagai wakil rakyat gitu. Jadi harus saya terima. Apalagi plusnya itu dalam posisi oposisi, kan jarang itu. Ya kan? Jadi penghargaan itu diberikan dalam posisi oposisi itu langka. Kalau dia dalam posisi pendukung pemerintah itu biasa saja. Tapi secara komunikasi politik ini menguntungkan dua belah pihak. Oh iya, ya. Makanya waktu itu setelah selesai diberikan penghargaan, dan tentu karena situasi pandemi kan salaman dari jauh, presiden berdiri di depan orang mengucapkan selamat. Kita di approach Pak Fadlizon, Pak Fahri, Pak Presiden berkenan menerima di meja situ. Cuma kami berdua yang diundang, gitu ya. Jadi ya masa kita menolak? Ngobrol itu ya? Ngobrol. Berapa lama waktu itu? Ngobrol 15 menit, ngalor ngidul gitu ya. Itu kan setelah lama Anda tidak ngobrol dengan Pak Jokowi pasti. Karena dulu kan Anda sebagai salah satu pengusung Pak Jokowi ketika running menjadi gubernur. Kan? Bahkan Pak Jokowi berapa kali ke sini untuk... Oh, di tempat ini? Iya. Oke. Nah, jadi setelah ngobrol, kemudian Pak Jokowi ngomong, ini wartawan mau ini konferensi pers ngomong. Oh ya,
Saya dengan Pak Fahri spontan pamit tentu. Ya, Pak, kami pamit, terima kasih sekali lagi ini. Oh enggak. Maksudnya ditemani. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadlizon, ya berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadlizon. Jadi ya, inilah Indonesia. Tapi sekarang ini kan konstelasi politik kan ya boleh dikata berubah ya, karena Gerindra saat ini kan sudah masuk ke gerbong pemerintah kan ya. Pak Prabowo sudah menjadi Menteri Pertahanan, ini menteri yang strategis loh ini. Terus kemudian Bung Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya termasuk yang menyarankan kepada Pak Prabowo. Waktu itu saya bilang kepada Pak Prabowo ada dua opsi, oposisi atau koalisi. Saya baru pulang dari Amerika waktu itu, Agustus 2019 awal. Terus saya bilang, Mas, dua-duanya ini pilihan yang bagus. Ada plus dan minus tentu saja. Kalau kita oposisi, ya tentu perjuangan berat. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa aja dikriminalisasi, macam-macam lah. Gitu. Dan pilihan koalisi, menurut saya juga koalisi yang bagus. Pilihan yang bagus. Tapi saya berikan catatan kepada Pak Prabowo, saya bilang, tapi Pak Prabowo harus menjadi menteri. Tadinya Pak Prabowo tidak ada rencana untuk menjadi menteri. Pak Prabowo merekomendasikan sejumlah orang untuk jadi menteri. Anda termasuk yang direkomendasikan? Ya mungkin saya dianggap terlalu oposisi kan. Jadi Pak Jokowi aja mungkin lihat, waduh ini Fadlizon mungkin ini gitu. Mungkin Pak Jokowi udah alergi lihat saya gitu. Nah, tapi apa yang saya lakukan, saya tidak ada rasa benci, semata-mata untuk kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Nah, tapi saya katakan begitu kepada beliau, saya sebut 8 alasan kenapa Pak Prabowo harus menjadi Menteri Pertahanan. Saya bilang kalaupun menteri harus cuma Menteri Pertahanan, ya, yang portofolio untuk Pak Prabowo. Nah, itu saya sampaikan secara saklek kepada beliau waktu itu. Ini. Dan menurut saya karena situasi keterbelahan yang luar biasa waktu itu, ya saya kira juga itu sangat wise untuk berkoalisi. Walaupun menurut saya, koalisi itu kan di tingkat pemerintahan. Jadi saya sebagai anggota DPR diperintah oleh konstitusi harus tetap mengawasi pemerintah kan. Makanya ya saya tetap kritis karena itu amanat konstitusi. Jadi eksekutif dan legislatif berbeda ya? Beda dong. Koalisi itu apa? Kan eksekutif sebetulnya. Nah cuman ini dicampur aduk. Jadi kalau udah sini ada menteri, oh jangan dong ini. Itu menurut saya kacau itu. Harusnya DPR itu tetap semua, baik yang pendukung pemerintah maupun yang di luar pendukung pemerintah harus tetap kritis. Baru terjadi yang namanya check and balance, baru ada demokrasi. Lihat demokrasi kita sekarang. Urutan 102. Anjlok 17 peringkat menurut Economist Intelligence Unit. Ya. Ini kita yang selalu kita bangga-banggakan negara demokrasi terbesar. Rankingnya 102, kalah sama Timor Leste. Ya. Itu. Tadinya tahun 2009 masih 85, jadi makin turun. Ini menurut saya karena itu. Saya kira ini alasan kenapa Pak Jokowi kemarin ngomong kritik. Ya, kemudian ada rencana tadinya ITE. Kalau enggak Indonesia makin terpuruk lagi. Ya, meskipun Gerindra sudah masuk ke dalam gerbong pemerintah, Pak Prabowo dan Bung Sandi sudah menjadi menteri, Anda masih tetap kritis ya. Ya itu tidak bisa disaksikan lagi lah. Itu memang sudah menjadi trademarknya Fadlizon. Nah yang saya ingin mau tanyakan, sikap Pak Prabowo dengan kekritisan Anda seperti apa?
Saya terus terang nggak pernah tanya sama Pak Prabowo. Nggak, artinya pernah nggak dipanggil Pak Prabowo? Atau Enggak. bahkan mungkin dari partai ditegur? Saya nggak pernah dipanggil urusan saya mengkritik sih. Ya, menurut saya Pak Prabowo cukup demokratis dalam hal itu. Karena sepanjang apa yang saya sampaikan itu rasional dan bukan semacam attack kepada pribadi dan sebagainya. Kan yang saya sampaikan menurut saya sih saya masih di dalam satu koridor yang rasional dan tidak ada kebencian. Ya kadang-kadang nyindir-nyindir, nyelekit atau apa itu kan saya kira biasa. Kita ini dibanding dengan di Amerika coba lihat atau di Inggris, waduh keras sekali mereka itu. Kita nih, saya kategori kritik saya itu masih sangat-sangat terlalu sopan gitu loh. Dan saya berusaha sebenarnya untuk menjaga juga. Kalau enggak, wah lebih keras lagi. Gitu loh. Karena menurut saya kan harus ada keseimbangan ya. Yeah. Di dalam demokrasi gitu. Kalau enggak, ada orang misalnya mau jatuh ke jurang, kita nggak kasih tahu bahwa di depan itu ada jurang. Kan kita nggak bertanggung jawab. Misalnya terus ngutang gitu dan tiba-tiba nanti kita dikagetkan kita tidak bisa membayar utang dan bunganya. Gila ya. Jadi kalau yang tadi sudah saya bilang bahwa mengkritik pemerintah ini kan sudah identik lah dengan kalau mengkritik Pak Prabowo. Anda kan sekarang satu di legislatif, satu di eksekutif sebagai anggota DPR. Nah persoalannya bukan saya bias ya, tapi memang langkah-langkahnya Pak Prabowo relatif tepat. Karena memang orang ahlinya kan di bidangnya. Malah memperbaiki dari sebelum-sebelumnya kan. Misalnya ya beliau kan nggak bisa dibohongi dong soal alutsista. Pasti lebih paham mana yang lebih bagus. Ini untuk di darat, ini di laut, ini di udara ini. Kan kita tahu kadang-kadang selalu ada yang namanya range seeking activities. Apalagi di peralatan-peralatan yang seperti itu tidak melihat kualitas atau keperluannya apa. Ini justru Pak Prabowo memperbaiki menurut saya. Jadi belum ada yang saya kritik. Karena coba tunjukin mas saya bagian mana yang saya harus kritik. Ya kan? Kalau ada kapal masuk wilayah Indonesia, itu kan ada TNI AL, ada Bakamla, bukan Menteri Pertahanan. Baca job description-nya gitu. Walaupun itu tanggung jawab koordinatifnya nanti ada. Tapi dengan kita punya alutsista kayak begitu, yang masih terbatas, dengan keamanan laut kita yang juga peralatannya masih terbatas, saya kira jangan-jangan selama ini pun begitu. Kapal asing keluar masuk, illegal fishing keluar masuk dengan seenaknya. Laut yang sekian luas itu. Kalau mengkritik secara pribadi, karena Anda kan perjalanan Anda dengan Pak Prabowo kan sangat lama. Ya, sangat kalau dekat. itu adalah masukan-masukan. Iya. Ya, artinya dalam approach, dalam ini biasa saling ini. Artinya saya juga suka dikritik, ya. Saya juga memberikan masukan apa gitu. Masih seiring sejalan? Ya, seiring sejalan. Saya terakhir ketemu beliau sebelum ulang tahun Gerindra. Ya, saya kira pemikiran-pemikiran dan memang fokusnya kepada Kementerian Pertahanan itu bagus. Ya tentu kita belum lihat nanti tahun 2024 ya. Lihat situasi dan kondisi ini tuh Pak Prabowo juga melihat itu. Kalau suatu saat nih, andai Anda diminta untuk masuk ke gerbong pemerintah, masuk ke dalam kabinet. Saya ini orang yang jarang berandai-andai. Gitu lah. Jadi, tapi dalam politik kan mungkin iya, saja itu terjadi kan. Iya. Tapi mungkin ya orang waktu saya dapat namanya bintang Mahaputra aja banyak yang protes kan. Kalau saya dalam posisi semua asal untuk kebaikan tentu harus kita dukung. Kita nih nggak boleh bias gitu ya. Tetapi ada juga satu kondisi realitas mungkin malah
pendukung Pak Jokowi atau Pak Jokowinya juga nggak berkenan gitu. Dan menurut saya wajar-wajar aja. Tapi kan dalam politik segala sesuatu bisa terjadi. Kita dulu membayangkan publik begitu terbelah kan. Ya banyak sebut-sebutan lah, saya tidak perlu sebut. Iya, betul. Tiba-tiba ada di dalam gerbong yang sama gitu kan. Dan Iya. itu terjadi saat ini kan. Dan menurut saya ya bagus, asal kemudian ada intervention yang bagus di dalam menghadapi keadaan ini kan. Dalam keadaan pandemi, dalam keadaan krisis ekonomi, kan itu sebenarnya. Kalau dalam keadaan normal ya luar biasa. Ini kan dulu yang paling menonjol itu yang namanya Abraham Lincoln, menarik lawan politiknya Seward kalau tidak salah itu menjadi Secretary of State. Terus kata Seward, kamu tahu nggak, saya ini benci sama kamu. Kamu mau menawarkan saya itu menteri itu? Oh iya, saya juga nggak suka sama kamu, kata Abraham Lincoln. Tapi Abraham Lincoln bilang, tapi saya tahu kamu cinta Amerika dan saya pun cinta Amerika. Nah, kalau kita membangun Amerika bersama-sama, kita akan maju. Itu jadi wisdom yang seperti itu menurut saya harusnya memang menjadi pelajaran sejarah. Itulah gunanya sejarah, gunanya budaya. Kalau patron Anda dalam berpolitik itu siapa? Patron ya. Ya. Ya sebenarnya saya ikut menghela dari awal. Saya bahkan ikut menggagas ya pendirian Gerindra, mendirikan, mengurus dan bersama kawan-kawan ya itu adalah sebuah wadah. Tapi partai politik itu wadah untuk mencapai dari situasi A menuju kepada situasi B. Nah, sesuai dengan manifesto perjuangannya. Dan ini yang menurut saya penting gitu loh. Tapi kalau dibilang patron, saya banyak ya. Saya patron saya kebenaran sih sebenarnya. Artinya kalau teladan banyak lah. Ya, kalau sosok yang menjadi panutan Anda? Ya kalau saya sih Bung Hatta ya. Bung Hatta? Oh, iya. Bung Hatta itu kan padahal ya cukup kalem kan? Iya. Hatta dan Syahrir. Hatta dan Syahrir. Itu perpaduan. Kalau mau dipadukan lagi Hatta, Syahrir, Natsir. Itu tokoh-tokoh yang jarang mengeluarkan statement-statement yang pedas kan. Sultan Syahrir. Iya sih ya. Tapi kalau Bung Hatta kan. Bung Hatta kalem tapi tajam. Dan itu lebih berbahaya daripada orang yang teriak-teriak tapi nggak ada isinya. Kalau dari skala 1 sampai 10, pencapaian Anda sampai sekarang ini, Anda beri poin berapa? Pencapaian ya? Waduh, ini pertanyaan tidak terduga gitu. Karena hidup saya itu mengalir. Jadi saya itu selalu bersyukur. Ya, dalam situasi apapun saya bersyukur. Nah, dalam pendekatan itu agak-agak sufi dikit gitu ya. Saya menerima apapun, situasi apapun keadaan itu. Karena saya pasti yakin bahwa ini ada intervensi Tuhan, intervensi Allah gitu ya. Di dalam, jadi saya ini adalah cuma wayang yang digerakkan oleh Tuhan ya untuk berbuat sesuatu. Apakah ada misi atau tidak. Jadi bagi saya, kalau ditanya 1 sampai 10, bagi saya dari dulu pun saya udah 10 gitu. Dari dulu sudah 10 ya? Ya artinya ya 10-nya tentu berbeda-beda derajatnya. Ya saya nerima. Karena bagi saya udah hidup saya ini udah bonus. Gitu loh. Ada nggak impian Anda yang belum terwujud? Impian ya. Sebenarnya kita tuh bermimpi Indonesia ini menjadi negara yang benar-benar hebat, negara yang luar biasa dengan potensinya itu. Saya lihat Indonesia itu bisa menjadi empire kalau mau ibaratnya. Kalau dipimpin dengan benar, dengan baik gitu. Semua ada. Potensi kita di darat, di laut, di udara, secara historis, secara budaya, secara apa, luar biasa. Narasi yang dibangun ya.
Kita nih butuh orang yang menggerakkan ini menjadi sebuah kekuatan, dari potensi itu menjadi kekuatan, menjadi power gitu ya. Kalau kita lihat negara-negara dan sejarah di masa lalu, itu yang menggerakkan, menghela sejarah. Nah, saya ingin menjadi bagian, ya, siapapun yang memimpin yang ikut menghela sejarah menuju kejayaan itu sebenarnya. Ikut menghela menuju kejayaan Indonesia. Iya. Sahabat Media Indonesia, demikian perbincangan yang sangat menarik. Banyak hal yang bisa kita gali dari Bung Fadlizon. Fadlizon, terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga Anda selalu sehat dan semakin sukses. Saya ucapkan terima kasih Bung Haryanto Bujel yang sudah menanyakan itu, yang juga saya jarang jawabnya seperti itu. Karena Anda menanyakan spektrum yang sangat luas. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa merepost ini ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kami Terima sangat kasih. terhormat jika Anda berkenan untuk merepostnya. Ya, ya. Terima kasih, Terima kasih, Bung Fadli. Sama-sama. Kita juga Mas. Kita sama-sama sehat. Alhamdulillah.